Selamat sore, salam berjumpa lagi sama saya Marsiman. Hari ini, pada pertemuan ini, kami akan menyampaikan presentasi tentang kaitan kasus hukum internasional. Pada hal ini adalah data internasional antara PT Jam Sostek melawan Anglo Iberia Underwriting Management Co. Sebelum kita lanjutkan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marsiman, saya dari Cikarang. Saya merupakan pekerja swasta di salah satu perusahaan manufacturing di kawasan industri Ejip, Kabupaten Bekasi. Ketertarikan saya terhadap ilmu hukum adalah karena pengalaman pribadi saya terhadap ketimpangan pekerja kelas rendah, baik dari segi upahnya, dari segi pekerjaannya, maupun perlakuan dan fasilitas yang diterima. Kesetaraan dan kesamaan perlakuan di hadapan hukum merupakan suatu keharusan demi terciptanya keadilan. Semoga dengan ilmu yang saya dapatkan melalui perkuliahan di kampus maupun dari diskusi-diskusi mampu membawa perubahan bagi saya dan rekan-rekan sejawat saya di perusahaan maupun di kawasan industri di Bekasi pada umumnya. Baik, sebagai pengantar, sekilas pandang tentang sengketa hukum lintas negara dalam hukum perdata internasional, yang mana sengketa hukum perdata internasional adalah perselisihan hukum antara pihak-pihak, ya, bisa perorangan maupun badan hukum yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Nah, ini di mana dalam perkara tersebut terdapat unsur asing. Jadi dapat dikatakan sebagai perkara atau sengketa hukum perdata internasional apabila perselisihannya adalah tentang terkait dengan perdata dan juga memenuhi unsur-unsur asing. Apa sih unsur asing? Nah, unsur asing biasanya itu yang menjadi syarat-syarat ya bahasanya, atau menjadi titik simpul tentang hukum perdata internasional, bisa dikatakan internasional adalah titik kaitnya yang pertama perbedaan kewarganegaraan, yang kedua perbedaan domisilinya, tempat tinggal, yang ketiga lokasi objek sengketanya di mana, yang keempat adalah tempat pembuatan atau pelaksanaan kontrak. Nah, dalam hal ini, presentasi kali ini kami mengambil studi kasus tentang sengketa PT Jam Sostek versus Anglo Iberia Underwriting Management Co. Ya, seperti kita ketahui ya bahwa PT Jam Sostek sebenarnya pada saat itu masih PT Astek ya, asuransi tenaga kerja, belum jadi Jam Sostek. Baik, kita lanjutkan. Tujuan dari presentasi kali ini adalah sebagai pembelajaran tentunya bagi diri saya pribadi ya, maupun bagi pemirsa yang menyimak video ini. Untuk apa? Agar supaya pemahaman tentang apakah suatu kasus merupakan perkara hukum internasional, pemahaman apakah setiap perkara internasional dapat diajukan gugatan apabila terjadi manifestasi, dan bagaimana posisi BUMN dalam hukum perdata internasional. Nah, untuk yang tujuan sekundernya adalah bahwa presentasi ini merupakan pemenuhan atas tugas mata kuliah hukum perdata internasional. Ya. Baik, kita lanjutkan. Relevansi kasus ini kenapa kita bahas? Karena kasus ini adalah pintu masuk bagi hukum domestik sebuah negara, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, yang dapat memisahkan dan menilai
status hukum dari entitas milik negara asing, ya, dalam hal ini BUMN Indonesia terkait dengan jam sostek. Nah, kasus ini menjadi blueprint cetak biru penting bagi perlindungan aset-aset negara Indonesia yang ditempatkan atau beroperasi di luar negeri dari potensi gugatan hukum asing. Ya. Jadi kita ketahui bersama ya bahwa jam sostek itu merupakan BUMN pada saat itu. Nah, jika sekarang jam sostek sudah bertransformasi menjadi BP Jam Sostek, ya, BP Jam Sostek sebagai pengemban amanah Undang-Undang BPJS. Nah, apa sih perjanjian bisnis internasional? Karena ini kan terkait dengan PT Jam Sostek dan Anglo Iberia ya tadi. Artinya ada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bisnis internasional. Apa sih perjanjian bisnis internasional? Nah, kita definisikan ya, bahwa perjanjian bisnis internasional merupakan kesepakatan tertulis antara dua atau lebih pihak yang berbadan hukum atau berdomisili di negara yang berbeda untuk melakukan transaksi perdagangan, investasi, atau kerjasama komersial lainnya. Kontrak internasional, ya, prinsipnya adalah memenuhi tadi ya, titik taut internasional seperti yang slide sebelumnya kami sampaikan. Kontrak bisnis internasional merupakan dasar hubungan hukum dan pedoman bersama bagi pelaku bisnis yang berbeda negara di dalam melaksanakan kerjasama bisnis atau transaksi bisnis internasionalnya. Kerjasama bisnis atau transaksi bisnis internasional menimbulkan hubungan hukum, dan hubungan hukumnya ini sangat kompleks ya, karena melibatkan pelaku bisnis yang memiliki latar belakang negara dan tentunya sistem hukum yang berbeda. Asas-asas di dalam perjanjian bisnis internasional, ya ini asas-asas yang digunakan di dalam perjanjian bisnis internasional adalah yang pertama Fakta Sunt Servanda. Perjanjian pada dasarnya adalah kesepakatan. Artinya kedua belah pihak tadi menyepakati tentunya dengan syarat-syarat ya bagaimana kebebasan berkontrak. Artinya semua bisa dijadikan kontrak selama sepanjang itu memenuhi kriterianya ya. Ada itikat baik, memenuhi syarat-syarat objektif maupun syarat-syarat subjektif. Ya. Kemudian yang kedua adalah itikat baik ya, pasti ya di dalam membuat perjanjian tentu harus didasari itikat baik. Apalagi ini adalah perjanjian internasional, perjanjian bisnis internasional. Kemudian adanya kepastian hukum, jelas di situ. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban harus tertulis secara jelas dan memiliki tentu sifat yang adil di dalam hak dan kewajiban. Juga taat terhadap hukum internasional maupun hukum nasional. Dan yang terakhir adalah harus ada penafsiran yang sama terhadap kontrak tadi. Jadi ketika menafsirkan bisnis itu apa, harus sama tafsirannya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kemudian terkait dengan kasus, secara umum dapat kita ketahui bahwa kasus ini antara Anglo Iberia Underwriting Corporation ya atau IPCO versus PT Jam Sostek. Ya, tentu Jam Sostek ini adalah dari Republik Indonesia. Kasus ini bergulir sebenarnya sejak 1997 dan telah diputus ingkrah di tingkat banding di Pengadilan Amerika Serikat pada tahun 2010. Yang mana kasus ini menjadi salah satu kasus yang paling penting, mendasar, fundamental di dalam ilmu hukum perdata internasional. Kasus ini menguji batas yurisdiksi pengadilan asing terhadap entitas negara lain. Kita ketahui bersama bahwa pihak yang bersengketa adalah yang pertama pihak Anglo Iberia dan Industrial International Incorporation ya, merupakan perusahaan
pengelola reasuransi asal Amerika Serikat. Kemudian PT Jam Sostek, yaitu BUMN Jaminan Sosial Indonesia, ya tentunya bersama pemerintah Indonesia. Jadi yang bersengketa itu duanya. Nah, awalnya bagaimana sih kasus ini? Nah, kasus ini bermula saat ada oknum oknum internal dari PT Jam Sostek ini, ya salah satunya adalah bernama Priyo Adi Sartono yang bekerja sama dengan broker, ya brokernya bernama Daniel J. Lodenhus yang kemudian menerbitkan surat dan dokumen kontrak garansi reasuransi fiktif. Nah, jadi fiktif ya, dokumen-dokumen fiktif menggunakan nama PT Jam Sostek. Nah, tentu ini dilakukannya tanpa prosedur resmi perusahaan, ya, tanpa prosedur resmi perusahaan. Nah, kemudian ketika skema reasuransi internasional tersebut gagal, runtuh, Anglo Iberia ini mengalami kerugian yang sangat banyak. Ya, gugatannya saja mencapai 155 juta US dollar. Kemudian Anglo Iberia menggugat oknum-oknum tersebut, pemerintah Indonesia dan PT Jam Sostek ke pengadilan distrik New York, Amerika Serikat. Tuduhannya adalah penipuan, pelanggaran kontrak, kelalaian, ya kelalaian atas pengawasan tadi karyawan ya. Jadi tuduhannya itu penipuan, pelanggaran kontrak, dan kelalaian pengawasan. Cukup banyak ya tuduhannya dan tentu sangat membuat energi terkuras. Kemudian objektifnya kenapa kasus ini penting? Yang pertama adalah apakah pengadilan Amerika Serikat memiliki kewenangan, yurisdiksi subjek, ya, kewenangan untuk mengadili PT Jam Sostek dan pemerintah Indonesia. Nah, berdasarkan hukum Amerika Serikat, terdapat undang-undang FSIA atau kepanjangannya adalah Foreign Sovereign Immunities Act yang diterbitkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1976. Aturan ini menyatakan bahwa negara asing beserta organ-organnya, agennya, termasuk BUMN, memiliki kekebalan hukum, sovereign immunity, sehingga tidak bisa dituntut di pengadilan AS kecuali jika tindakan mereka memenuhi pengecualian aktivitas komersial. Gitu. Jadi jika BUMN tersebut menjalankan bisnis murni sebagai bisnis yang mencari keuntungan, maka dapat diadili di pengadilan Amerika Serikat. Nah, itu yang tercantum di FSIA atau Foreign Sovereign Immunities Act. Objektif yang kedua, apakah tindakan oknum yang mengatasnamakan PT Jam Sostek tanpa sepengetahuan dirut dapat dikategorikan sebagai tindakan perseroan. Nah, ini ya. Jadi perbuatan oknum tidaklah langsung dapat diatributkan kepada perseroan jika dilakukan tanpa izin. Ya, saya ulangi, perbuatan oknum tidaklah dapat diatributkan secara langsung kepada perseroan jika dilakukan tanpa izin. Gitu. Karena yang sesuai undang-undang perusahaan juga kan ya, bahwa yang bertanggung jawab yang dapat mewakili perusahaan perseroan itu adalah direksi. Kemudian bagaimana putusannya? Jadi putusan pengadilan distrik New York menyatakan bahwa PT Jam Sostek bukan sekedar perusahaan asuransi, ya, bukan sekedar asuransi, atau dalam kata lain adalah perusahaan profit oriented.
Jadi jam sostek ini menurut hakim bukanlah perusahaan yang profit oriented. Ya, namun jam sostek ini adalah menjalankan amanah undang-undang. Seperti itu ya. Jadi asuransi bagi pekerja di Indonesia. Nah, itu. Jadi jam sostek pada akhirnya adalah berhak atas perlindungan kekebalan negara di bawah FSIA. Jadi pengadilan Amerika Serikat menolak, artinya tidak dapat mengadili PT Jam Sostek. Kemudian sistem asuransi yang di dalam Jam Sostek itu bersifat memaksa. Karena ada regulasi negara harus dilakukan, di mana swasta tidak bisa memaksa perusahaan untuk membeli produknya. Nah, di mana di asuransi swasta ya maksudnya tidak bisa memaksa perusahaan untuk membeli produksinya. Kalau jam sostek ini bisa, sehingga sifat ini berdaulat karena amanah undang-undang, bukan untuk kepentingan profit oriented. Maka pengadilan menemukan bahwa penandatangan garansi oleh oknum internal jam sostek dilakukan secara ilegal, di luar kewenangan, dan tidak diketahui oleh direksi. Tindakan kecurangan personal ini tidak bisa serta-merta mengubah status fungsi publik jam sostek menjadi entitas komersial. Artinya yaitu tindakannya si Sartono tadi ya, si Sartono tidak bisa diatributkan langsung kepada jam sostek. Menarik ya. Baik. Sengketa ini akhirnya ditolak ya oleh pengadilan. Jadi gugatan Anglo Iberia ini ditolak oleh pengadilan dan PT Jam Sostek dan negara Indonesia terbebas ya. Terbebas dari tuntutan karena tidak bisa diadili. Tidak berhak untuk mengadili atau memiliki imunitas. Sehingga si Sartono dan Priyo Adi dinyatakan bersalah secara personal, secara pribadi. Nah, kasus ini menjadi presiden internasional yang sangat berharga. Pelajaran lah ya, menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bahkan dikutip dalam berbagai jurnal hukum dunia. Bahwa BUMN jaminan sosial yang sekarang BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan terlindungi oleh hukum internasional dari sita jaminan atau gugatan di pengadilan asing selama menjalankan fungsi wajib negara. Kemudian kasus ini menjadi alarm bagi birokrasi Indonesia yang mana lemahnya pengawasan internal atas kop surat, stempel dan tanda tangan pejabat di level operasional terbukti mampu menciptakan risiko hukum bernilai jutaan dolar hingga ke level internasional. Nah, ini kesimpulannya bahwa di dalam perjanjian bisnis internasional, asas good faith, itikat baik, merupakan faktor yang penting. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk mencari latar belakang para pihak pembuat perjanjian secara detail. Jadi kalau kita lihat di kasusnya ini, bahwa Anglo Iberia itu tidak mengecek secara detail apakah betul si Sartono ini mewakili pihak PT Jam Sostek ya, dari sisi kelegalannya. Sehingga barangkali pada saat dilakukannya perjanjian, proses sebelum dilakukannya perjanjian tidak dilakukan verifikasi terhadap legal standing daripada Sartono tadi. Jika saja dilakukan pengecekan legal standing, maka dipastikan ya, jika perjanjian terus dilakukan akan menjadi lebih rumit. Akan menjadi lebih rumit ketika kemudian terjadi kegagalan. Akan tetapi kan ketika verifikasi sudah dilakukan, maka risiko-risiko itu akan dipetakan sehingga perjanjian bisnisnya tentu akan disesuaikan dengan kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan ini kan tadi dilakukannya jelas ya karena
fraudnya oleh Sartono mencari keuntungan ya. Sehingga kasusnya berjalan menjadi personal. Kemudian kekebalan imunitas bagi BUMN yang dapat diberikan oleh hukum internasional hanya pada BUMN yang menjalankan bisnis yang semata-mata untuk kepentingan umum, amanah undang-undang, ya, bukan yang menjalankan bisnis murni. Contoh menjalankan bisnis murni ya seperti mungkin PT Aneka Tambang misalkan gitu ya, PT Aneka Tambang atau perusahaan-perusahaan BUMN yang lain yang fokusnya hanya pada bisnis murni. Nah, kalau misalkan seperti Pertamina, nah Pertamina juga ini selain menjalankan bisnis, dia juga sebagai amanah ya untuk pengelolaan tata kelola migas ya di Indonesia. Jadi kemungkinan juga akan mendapat imunitas sebagaimana yang lain, PLN misalkan ya, kemudian KAI, nah, itu kan penyelenggara untuk kepentingan publik ya. Baik, demikian pemaparan dari kami secara singkat ya terkait dengan case sengketa yang melibatkan PT Jam Sostek versus Anglo Iberia terkait reasuransi yang di Amerika Serikat. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dan tentu bagi saya pribadi, sehingga di dalam hal-hal yang akan kita lakukan ke depan terkait dengan janjian bisnis internasional, kita dapat lebih aware, lebih memperhatikan kembali terkait dengan risiko-risiko hukum yang dapat terjadi. Baik, demikian dari saya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya dan terima kasih sudah melihat video ini. Semoga pada akhirnya kita semua diberikan keleluasaan ya terhadap ilmu, keluasan terhadap ilmu, sehingga ilmu itu kemudian akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.